sama Natalia sih, menurut aku ya. Walaupun memang Natalia sangat sakit, satu kali tabok mungkin bisa dapetin 1 poin yang menyebalkan. Sebenarnya aku nggak ngeliat itu satu sampai harus nge-ban karena Natalia sih. Semenjak semenjak nerf terakhir, Natalia tuh jadi sedikit bisa dibilang kurang begitu efektif sih, Vel. Jadi kayak itu yang ngebuat dari Natalia tuh jadi jarang banget. Dari tadinya itu priority pick yang semua orang pasti biasanya ban kalau memang tertutup. Satu hero lagi dari Jawa Tengah. Parsha kah? No. AOE? No. Ini bakal hero samping. Kalau dia yakin. Granger yang bakal jadi mid lane. Trust me. Mid lane ini ya? Mid lane Granger. Mid lane Granger. Mid marksman pengganti Beatrix. Trust me, ini pasti hero samping diambil. Yang bisa aja magic hero karena memang dia masih kekurangan juga, bisa juga Chang'e yang viable berarti di sini Chang'e, Lilia. Dia butuh burst. Cyclops. Berarti tapi kayaknya aku rasa sih di ini plotting Granger beda. Ya, ini bisa jadi Hyper Granger atau Hyper Cyclops. Nah kan? Support Granger atau mid lane Granger Hyper Cyclops. That's what happened. Jadi Uranus yang tadi di plotting mungkin menjadi seorang jungler bagi tim Jawa Tengah, kali ini langsung di plotting untuk bermain di sisi samping Vela Jeff. Quick prediction. Entah kenapa aku sekarang suka DKI Jakarta. Why? Aku suka aja di sini dengan ada Esmeralda dan juga Eve, ditambah juga dengan pergerakan dari Roger dan juga Rafaela yang harusnya bisa tabrak dari awal. Walaupun di sini Cyclops bagus banget dengan Planet Attack dan juga Star Power Lockdown. Cuman harusnya kalau bisa dikelabui dikit sama seorang Roger harusnya bisa gak sih? Tapi Roger emang hero yang harus ngedeketin diri sih. Dan itu ya, jadi kena tabrak sama tergantung balik lagi ya. Yeah. Apakah DKI Jakarta berhasil mendapatkan snowballingnya? Ini sama kayak match yang sebelumnya di mana ketika adanya Roger, maka Roger tersebut harus mendapatkan point kill di early game. Tapi kita bakal segera memasuki game yang kedua antara DKI Jakarta versus Jawa Tengah, masih bersama caster kesayangan kalian Kolius dan juga Vela Jeff. Kali ini jangan lupa untuk memberikan support kalian tentu saja di kolom komentar langsung dengan hashtag DKI Jakarta, juga hashtag Jateng Pride. Jakarta Pride, Jateng Pride, hashtag juga tuh orang bisa. Tapi Soul Bloom yang cukup sakit kali ini dibuka sama seorang Bernard. Diarahkan ke arah seorang Thomas satu kali lagi. Soul Bloom kali ini Light Retribution-nya yang diambil sebagai skill pertama dari seorang Rafaela, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan satu heal manis ya dari sisinya seorang Rafaela sendiri. Udah sekarat banget Thomas, untungnya masih bisa selamat ya, walaupun tuh darah udah gak kelihatan lagi tadi. Benar. Ditiup sedikit itu Thomas bakal langsung ke takedown, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Dan inilah dia resenya Yves ya, karena dia memberikan efek slow di mana Granger beserta Matilda versus Yves tuh bakal lebih enak Yves, terutama Granger single target untuk clear lane-nya, sedangkan Yves tuh masih memiliki area effect dari Void Crystal-nya. Bener banget, dan Carson kali ini agak sedikit struggle ya untuk melakukan farming ya. Kayak dia agak sedikit tertahan, tapi masih ada wave minion yang bisa masuk, harusnya dia masih bisa untuk clear walaupun tidak menguntungkan seorang Elise yang memang di dalam laningnya harusnya lebih unggul karena memang dia adalah range hero compared dari seorang Paquito yang memang milih hero. Tapi memang di awal-awal kayaknya mereka masih coba untuk tabrak-tabrak aja Matilda yang dari tadi galaknya minta ampun sih kalau menurut aku sih. Dia benar-benar tahu dia harus menggunakan Soul Bloom-nya untuk mengganggu karena teman-teman dari DKI Jakarta, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan keuntungan sendiri. Well, tapi di sisi lain seorang Roger kali ini sudah mendapatkan level 4, jadi harusnya dia mulai rotasi untuk melakukan penculikan, tapi Star Power Lockdown kali diarahkan karena seorang caster untungnya masih bisa sedikit mundur ke arah turret. Kalau enggak, itu bakal jadi satu punishment yang cukup berat sih, 1 point kill yang bakal cukup menguntungkan untuk teman-teman dari Jawa Tengah sendiri. Wow, apa ya, dari early game-nya terlihat masih sama-sama kuat. Dari rotasi kedua tim juga masih berjalan dengan lancar-lancar aja, Vel ya. Dimana dari Roger juga memang dia mendapatkan objektifnya dulu, sedikit lebih farming sehingga dia ada nantinya bakal lebih pede. Tapi Cyclops datang dengan mana attack-nya mencoba untuk mengganggu Roger yang sedang melakukan jump ke arah turtle ya. Harmon juga dikeluarkan, tapi Manipulation yang menghambat pergerakan dari tim Jawa Tengah. Mereka masih bisa mundur ke arah belakang karena akhirnya turtle dilepaskan ke arah Yapaloma. Iya, Yapaloma akhirnya masih bisa untuk dapetin satu permainan objektifnya dengan mengambil ke arah turtle. Tapi di sini dari seorang David di arah tengah bakal coba untuk buka Rhapsody untuk dapetin keuntungan sedikit aja. Di awal-awal mereka bakal agak sedikit pasif sih, tapi di sisi bawah ternyata Daniel sempat berseberangan langsung dengan seorang Jason. Tapi Daniel pun sebenarnya berhasil, boleh ku bilang berhasil memenangkan laning phase-nya dia sih, karena dia berhasil dapetin level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Jason.
Walaupun Jason masih full HP compared dari seorang Esmeralda yang akhirnya harus recall pulang nih ya. Jadi cutting ini juga sudah mulai dilakukan sama seorang Alice di arah bawah, sedangkan dari sisi atas masih Pakuito kali ini berhadapan dengan seorang Uranus. Agak sedikit ditukar ya, Esmeralda justru diarahin ke arah bawah untuk bertemu dengan seorang ini apa nih, Alice sendiri tadi. Dan kali ini Alice balik, mereka malah cuma setup sih, mereka nunggu momen yang tepat. Tapi Void Crystal mulai dibuka kali ini sama seorang Eve, mencoba untuk kunci karena seorang Matilda, tapi sayangnya Matilda masih bisa untuk mundur dulu sih. Sedangkan di sisi atas, Sonata ya hampir kena tiga-tiganya Karsten untuk satu kali ngegojek gitu ya. Tapi belum ada damage fail, jadi kayak nggak perlu takut juga dari seorang Karsten untuk nahan dulu diri. Walaupun itu akhirnya goal shootaran outer top lane itu bakal dingorbanin, tapi mulai di arah bottom lane kali ini dari seorang Matilda, dia benar-benar dikejar satu bandara terakhir. Apakah Daniel bakal mendapatkan point kill dan first blood akhirnya didapatkan oleh seorang Daniel, walaupun juga dengan Jason yang harus ditumbangkan 2 point kill untuk DKI Jakarta. DKI Jakarta dapetin 2 poin kill, tapi Jawa Tengah berhasil dapetin gold shield turret ditambah dengan 1 turret yang berhasil di burst down yang sangat cepat. Ini dapetin keuntungan juga. Sebenarnya kalau kita ngomong, dua-duanya sama untung sih. DKI Jakarta untungnya adalah mereka dapetin hero, Jawa Tengah dapetin permainan objektif. Sama-sama bisa menguntungkan, tapi dari sisinya DKI Jakarta kali ini mereka lebih diungguli karena memang mereka memukul mundur 2 player langsung dari sisi Jawa Tengah. Dan mereka bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat. Saya tadi mereka nggak coba untuk langsung ke arah purple buff juga yang dimiliki sama Jawa Tengah. Mereka lebih ke arah turtle, tapi turtle-nya sempat digangguin terus sama teman-teman dari sisinya Jawa Tengah sendiri. Dan kali ini harusnya tanpa ada kontes dari sisi Jawa Tengah, DKI Jakarta berhasil dapetin clean move ke arah turtle. Yap, ini adalah objektif kedua ya untuk DKI Jakarta dari segi turtle. Tapi mereka juga udah dapetin outer bottom turret ya, Vel, dimana harusnya dari segi rotation sudah mulai lebih menentukan di circle Eagle begitu saja. Dari Thomas S pun mau tidak mau dia harus tumbang. Reload manipulation di pop up menuju ke arah Bernard. Bernard pun gak bisa kabur lagi, gak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya harus ter-takedown. Sedangkan Angga menahan 3 hero sekaligus. Damage yang masuk, tapi seperti biasa Uranus masih terlalu tebal sehingga dia masih bisa sedikit mundur ke arah belakang. Iya, Uranus nyebelinnya gitu sih. Kalau gak ada hero-hero burst kayaknya susah banget untuk di takedown ya. Atau at least ada Necklace of Durance ataupun Dominance Ice ya. Aku setuju sih. Mereka butuh banget ke arah sana. Cuman kayaknya belum ada yang progres ke arah situ nih. Karena kalau kita ngomong dari seorang Rafaela kan nggak mungkin bikin ke arah sana. Sedangkan Eve biasa item pertamanya pasti ke arah Queen One dulu, baru dia bikin ke arah yang lain. Karena itu adalah si Thomas yang bisa buat. Tapi Holy Baptism nggak connect. Yang menuju ke arah seorang David, dan ini Soul Bloom-nya jadi gara-gara update kemarin ya, Vela, kayaknya jadi lebih nggak gitu sakit lagi ya. Iya, nggak sesakit itu, tapi setelah power lockdown dibuka lagi kali ini ngarahin ke arah seorang Carson. Masih ada following blood dan juga Maggie. Oh, block out yang sangat baik, tapi sayang sekali satu kali jet yang dilakukan sama seorang pas itu cukup sakit. Namun dibalaskan lagi dengan keadaan seorang Eve dengan reward manipulation yang sangat cantik, dikejar-kejar dengan like points dari seorang Roger. 3 pemain sempat hilang dari sisi Jawa Tengah, tapi lihat Rhapsody yang dikeluarkan sama seorang David. Cukup sakit, tapi dia masih bisa untuk mundur dengan cukup cepat. Ini ya replaynya dari seorang Jason yang mencoba untuk mengejar di arah depan ya, Carter. Dia memang kena Star Power Lockdown, tapi benar-benar dari Paloma juga ngebalikin momen, Vel. Lihat, dengan laikan pounce di depan sana dia dapat 1 point kill kan. Terus dia mencoba untuk terus-terusan mengejar lagi nih, karena dia ngebuat Paloma enak banget tadi mendapatkan point kill demi point kill. Sedangkan ya inilah terjadi pertarungan tanpa henti ya, gasing Bu. Yang satu muterin selendang, yang satu muterin ayam ikat gitu. Lama nggak bakal tali piring sama tali selendang gitu ya, sama-sama bernari aja bersama di dalam lane of down gitu kan. Tapi sampai sejauh ini sih Esmeralda juga Uranus harusnya menjadi lawan yang ya udah adu kuat kelihatan aja, adu mungkin mana siapa. Mungkin PON 2024 baru selesai itu. Wow. Kalau one to one situation gitu ya. Ditunggu sih buat Mobile Legends lagi dan juga yang lain-lainnya lagi ya gitu kan. Wait, Star Power Lockdown menuju ke arah Abi Rizal dan juga Dead Sonata juga dilepaskan, masih belum terlalu sakit nih dari seorang David nih. Kayaknya David harus segera ngejar ketertinggalan itemnya dia, kalau enggak dia nggak bakal bisa memberikan impact yang maksimal, terutama Granger adalah single target. Dan dari teman-teman DKI Jakarta pun mereka mencoba untuk melakukan objektif menuju ke arah Turtle, walaupun Bernard WJ dia sadar tapi lebih memilih untuk tidak dikontes dari tim Jawa Tengah. Kayaknya menurut aku dari seorang Cyclops bikin ke arah Enchanted Talisman dulu sih, dia baru mau bikin ke arah item damage, makanya dia agak sedikit tertinggal dari damage yang dia miliki. Karena kalau dia bikin ke arah Genius Man harusnya bisa dapetin penetration-nya cukup besar, cuman memang mana consumption-nya agak tinggi aja. Cuman kali ini kita lihat 1 turret di arah tengah sudah berhasil didapatkan. Total DKI Jakarta sudah mengambil 3 turret. Sejauh ini Jawa Tengah masih mengambil 1 saja. Kondisi gold juga masih dipimpin
Tapi nggak begitu jauh, 4.000 kurang lebih, 3-4.000 kali ini dipimpin sama teman-teman dari DKI Jakarta. Masih bisa dikejar lah. Benar. Sama Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah juga punya late game insurance, yaitu Alice dan juga Cyclops yang nantinya itu bakal nge-burst banget nih Kak. Benar. Jadi ini yang menjadi PR karena Matildanya di early game dia terlihat kurang efisien ya. Benar. Dan Purple Buff juga kali ini mulai dicolongin sama Yapaloma. Dari DKI Jakarta pun mau tidak mau dia harus segera mengakhiri game sih. Kalau nggak ini kayak nanam bom waktu juga, Vel. Benar, karena di semakin ke arah late game semakin susah ya kondisinya nanti ya. Buat teman-teman dari DKI Jakarta. Tapi ada split push yang dilakukan sama teman-teman dari Jawa Tengah di sisi atas kali ini. Dan kalau kita lihat di area tengah Daniel. Tapi kalau kita lihat dari item gimana nih, Kolios? Yap, kita bisa lihat dari YFT juga udah ada Ice Queen One ditambah lagi Necklace of Durance. Itu yang bakal ngebuat pergerakannya bakal susah. Tapi manipulasi di pop-up gitu aja langsung jajan juga dengan Falling Star Moon yang menuju ke arah seorang Bernard yang dari udah pada sekarat bersama juga dengan David langsung mundur ke arah belakang. Tapi Kevin dengan planet stack-nya ini mencoba untuk datang menuju ke arah depan dan dia nggak mau engage lebih jauh. Dia lebih milih untuk ikhlasin aja inner middle turret-nya karena kalau tadi Kevin masuk malah yang ada inner turret-nya hancur, Kevinnya juga harus di-take down. Iya, tadi hampir aja sih. Sebenarnya kalau maju sedikit mungkin terkena 3 kali planet attack itu kayak Esmeralda akan sedikit kesakitan. Walaupun nggak akan sesakit itu juga karena memang belum ada penetration yang cukup besar dari seorang Cyclops. Teman Daniel versus Angga ini udah bakal menjadi teman sejati sepertinya di arah bawah seperti Kangpo dan juga Drala ya. Mereka beradu satu dengan yang lainnya saja. Dan kali ini gamenya pun masih coba untuk di hold dan sebentar lagi Lordnya juga sudah datang lagi kali ini ke dalam Land of Dawn. Ini adalah Lord pertama, belum di enhance, belum apapun, tapi mampu untuk membantu dalam wave management nantinya. Ketika mereka bisa set up Lord ya, mereka bisa set up wave-nya. At least mereka bisa mecahin di arah bawah atau mungkin dapetin satu inhibitor dari sisinya tim Jawa Tengah sendiri. Karena ini Jawa Tengah sedang tulisan karena crowd control yang dimiliki oleh draft mereka juga kurang ya kalau Betul. bilang paling Circling Eagle ataupun Blood O ya dari seorang Alice yang menghasilkan sedikit momen tapi poin pistol di pop up itu juga ada Bernard pun langsung kemampuan itu saja Lucky Formodan Sonatanya ditembakkan with manipulation membuat semuanya langsung slow. Thomas akhirnya tumbang, Arbi Rizal tapi ternyata disedot-sedot sama Alice, sedotannya kuat, semburannya kencang, gak bisa kemana-mana lagi dari Yapaloma dari udah sekarat banget dan ini menjadi momen untuk tim Jawa Tengah. Nice banget move-nya, mereka bisa dapetin 2 pemain langsung dari DKI Jakarta. Tapi sayang mereka nggak bisa nge-shutdown ke arah Roger. Dan mereka pun nggak bisa fokus ke arah Lord. Kenapa mereka nggak fokus ke arah Lord? Karena ada gangguan dari seorang Daniel di arah tengah. Yang sebenarnya kalau mereka agak sedikit cuekin terlebih dahulu, mereka bisa untuk dapetin ke arah pergerakannya. Dan ini kalau kita lihat dari replaynya sendiri ya, itu reward manipulation yang dikeluarkan sama seorang Eve sebenarnya bagus. Tapi dia dikonsenin banget sama teman-teman dari Jawa Tengah sehingga mereka agak sedikit kesulitan untuk mempertahankan kondisi terus-terusan dari sisi DKI Jakarta. Tapi Daniel benar-benar nakal banget, dia tahu dia butuh untuk melakukan split push ke arah bawah dan akhirnya mereka masih bisa untuk mukul mundur teman-teman dari sisinya dari sisi DKI Jawa Tengah. Tapi tadi kalau seandainya si Kevin solo Lord bisa loh kalau sepertinya ya. Dan Kevin kali ini mulai digebok-gebok dengan kena strike-nya, malah ternyata Carson yang harus tumbang. Mereka mau lebih reward manipulation juga di pop-up series. Quick Eagle menuju ke arah Yapaloma dari 3-1 bar darah terakhir mencoba untuk dikejar dengan Falling Blood-nya. Masih bisa mundur ke arah belakang dengan 1 bar darah terakhir ya Bernard WJ yang mencoba untuk dibalikin dengan Void Crystal. Tapi sepertinya nggak mau ada follow up lebih lanjut dari tim DKI Jakarta. Oh my god, Jawa Tengah kali ini mulai membalikan keadaan Vela. Betul. Mereka udah mulai kembaliin keadaan, udah mulai masuk ke dalam late game juga, mereka jauh lebih strong. Tapi sayang tadi kenapa ya? Dari seorang Alice nggak benar-benar pengen komit ke arah depan dan fokus ke arah ngambil ke arah Yapaloma. Kalau mereka bisa ngambil, mereka bisa untuk dapetin 2 hero loh itu harusnya. Sedikit risky tapi memang kalau kalian lihat kalau sampai Yapaloma dapat point kill malah dibalikin lagi nih. Karena Yapaloma kan juga udah jadi celengan nih, dimana dia udah dapat 3 point kill. 4 assist. Sehingga sekarang kayak lumayan dapat tambahan gold sekitar 300-an ya. Iya. Daripada kill biasanya. 280 sampai 340 lah kurang lebih untuk dipecahkan dari seorang ini. Star Power Lockdown cukup di belakang, bakal dikomit, masih mencoba untuk mundur kali dari seorang Yapaloma, bakal ditabrakin terus sama seorang Angga. Masih dari tidak ada apapun dari seorang Angga, tapi reward manipulation sempat dibuka sama seorang Eve kali ini. Di sisi samping Jason masih bisa untuk flicker mundur kali ini ke arah belakang, sedangkan Kevin tidak akan bisa untuk di kick off kah? Masih ada satu blood arrow yang sangat baik sekali dari seorang Alice, langsung ada Wicked Launcher juga ke Jason. Daniel kali ini malah Jason masih dapetin 1-2 bahkan. Kali ini ditukarkan dengan 1 Kevin, tapi Carson dan juga Arbi Rizal bakal coba ditabrakan. Ternyata tidak, 3 pemain hilang dari sisi DKI Jakarta. This is the moment untuk DKI Jawa Tengah mendapatkan ultimate turret, tapi Carson dia melakukan defensif dengan amat sangat baik. Knockout strike-nya benar-benar mengusir minion yang datang ke area mid lane dan mengusir 2 hero dari tim Jawa Tengah.
Ini udah mulai sedikit kesulitan terlihat dari DKI Jakarta. Terlihat karena memang dia harus nungguin momen yang tepat nih Vela. Dan nggak bisa terpisah-pisah lagi dari Esmeraldanya pun dari harus memang join tim fight yang tepat sasaran juga. Terutama reward manipulation nggak bisa sembarangan di pop up nih Vela. Kalau sampai sembarangan di pop up, Jawa Tengah bakal enak banget. Dan itu adalah kunci crowd control yang sangat bagus dari seorang RB Rizal. Bener banget. Untuk membantu tim DKI Jakarta ketika sedang melakukan team fight. Karena misalnya dengan adanya dengan reward manipulation ini yang bisa dilakukan sama Esmeralda, Pakuito dan juga Roger tuh banyak banget. Tapi ketika udah lepas, area of effect itu semakin kecil buat teman-teman dari sisi DKI Jakarta. Sehingga teman-teman dari Jawa Tengah bisa mencoba untuk memanfaatkan keadaan dan bahkan mencoba untuk menabrak. Dengan ada di dua hero seperti Uranus dan juga dari seorang Alice. Tapi lihat Uranus, mancing-mancing darahnya nih agak sedikit turun-turun terus. Tapi lihat di sisi bawah Planet Attack, Polystar dikeluarkan sama seorang Esmeralda. Mencoba untuk menahan 2 damage sekaligus, tapi burst damage yang terlalu besar. Planet Attack lagi terus-terusan dan Daniel langsung hilang di arah bawah. Berhasil di-shutdown sama teman-teman dari Jawa Tengah. Hanya tersisa 4 hero, tapi dari Jawa Tengah mereka mulai melakukan setup di area mid lane yang harusnya bakal bergerak menuju ke Pit Lord yang udah di-enhance. DKI Jakarta resource-nya masih punya 4 hero ini. Apakah mereka bisa melakukan pencurian karena terlihat Jawa Tengah melakukan all out menuju ke arah Lord yang udah di-enhance ini. Tapi dari Sonata mulai dilepaskan begitu saja. Angga pun melakukan tugas zoningnya dengan baik dan Lord akhirnya didapatkan oleh tim Jawa Tengah. Ini yang Kolis bilang Vela. DKI Jakarta seperti menanam bom waktu nih. Semakin ditarik ke arah late game, maka Jawa Tengah bakal semakin berbahaya. Bener banget. Dan kali ini turret satu persatu sudah mulai down dari sisi DKI Jakarta. Lord akan bergerak ke arah, mungkin ke arah atas atau nggak ke arah bawah. Kali ini benar-benar sudah sebentar lagi bakal terpecahkan begitu saja. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari DKI Jakarta sekarang agak sedikit bingung harus seperti apa. Walaupun high ground-nya agak sedikit kuat dengan ada Falling Star Moon, seorang Esmeralda dan juga seorang Eve. Tapi momen ketika ada Lord yang mulai masuk, apalagi di atas menit 14 harusnya agak sedikit mengganggu lah ya untuk teman-teman dari sisi Jawa Tengah, DKI Jakarta sendiri. Yap. Karena mereka tinggal nungguin Lord yang harusnya datang ke arah mid lane gak sih? Arah top ya, udah habis. Betul. Nah, ini yang menjadi momen juga minion management dilakukan kan dari Jawa Tengah. Apakah Lordnya berhasil melakukan charge-nya? Nah, diangkat keteknya jebret langsung ke arah base, tapi ternyata masih bisa langsung ditumbangkan begitu saja sama teman-teman dari DKI Jakarta. Mulai masuk Falling Star Moon, Reload Animation juga di pop up. David, dia langsung loncat ke depan tanpa perlu takut. Circling Eagle bahkan menuju ke arah Arby yang langsung menggunakan Winter Truncheon-nya. Meanwhile, dia Paloma di belakang sana dia menggila dengan Lycan Bounce mencoba untuk mencakar-cakar. Tapi sepertinya Kevin yang langsung ditumbangkan begitu saja dari Bernard WJ. Dia kocar-kacir kabur menghindari tonjokan knockout strike dari seorang Karsten. Immortalnya pecah, ditungguin, pilih mau cakar apa digebok. Sama-sama visum pokoknya dua-duanya. Langsung Bernard WJ pun langsung ke takedown. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini menjadi momen untuk DKI Jakarta karena hanya tersisa 2 hero. Apakah bisa dilakukan defensive karena Dead Sonata dilepaskan oleh seorang David. Tapi sepertinya masih belum ada damage yang begitu maksimal. Angga udah mulai sekarang dihajar-hajar. Angganya pun tumbang. Base-nya terbuka lebar kali ini karena turret dari area mid lane sudah dihancurkan. Reward manipulation di pop up begitu aja menuju ke arah David. David sekarang banget langsung tumbang. Alice dengan flowing blood dan juga blood O-nya mencoba untuk menahan dengan Winter Truncheon-nya, tapi sepertinya Alice masih bisa survive. Minion mulai datang lagi, tapi DKI Jakarta bermain lebih dewasa untuk pindah target ke area bottom lane. Iya, akhirnya teman-teman dari Jawa Tengah harus defense lagi, ditahan lagi gamenya kali ini. Dan teman-teman dari DKI Jakarta pun harus sedikit mundur. 90 seconds sebelum Lord selanjutnya mulai datang lagi ke dalam Land of Dawn. Tapi perbedaan pun hampir tidak ada sekarang. Dengan satu pergerakan yang benar-benar bagus banget. Ketika DKI Jakarta tahu di sini mereka udah mendapatkan keuntungan sedikit, mereka tabrakin ke arah teman-teman dari Jawa Tengah. Dan benar-benar entah itu Daniel, entah itu dari sisinya si Angga juga, dia tahu dia harus nge-stopin ini. Maka tadi sempat mereka tarik ulur. Yang penting teman-teman dari sisi DKI Jakarta tuh buying time-nya ke arah dia. Dan ketika buying time-nya ke arah dia, mereka nggak bisa finish game-nya. Dan itu menjadi keunggulan tersendiri loh buat teman-teman dari sisinya Jawa Tengah. Mereka berani sacrifice diri mereka, hero mereka, demi bisa untuk dapetin momen dan tunggu waktu lagi. Buying time lagi untuk balik lagi, atur ulang lagi, setup ulang lagi. Dan mencoba untuk kembaliin keadaan mungkin nanti di tengah-tengah. Karena ini 40 second lagi sebelum Lord kedua di menit ke-17. Ini menjadi waktu juga untuk Jawa Tengah mungkin melakukan minion managementnya. Karena balik lagi, sebenarnya ya dengan draft hero yang dimiliki oleh Jawa Tengah dan juga Jakarta,
Jateng ini kali ini dia yang lebih bisa untuk melakukan pressure atau mendorong balik nih. DKI Jakarta harus pintar ngebalikin counter setup ya. Dan kalau dari segi itemization ya bagaimana kalian? Iya, kalau kita lihat dari item juga dari seorang Eve ya, benar-benar sudah mengganggu banget sih dengan ada Ash Queen One, Necklace of Durance, dan juga Genius One. Itu benar-benar ngasih pressure yang cukup besar. Maka tadi kalau Oli sempat bilang gitu kan, dengan adanya reward manipulation, ini benar-benar bisa menjadi kuncian yang cukup penting buat teman-teman dari DKI Jakarta. Tapi kan mereka tidak memiliki hal tersebut, karena dari sisinya Eve jelas ya, cooldown dari reward manipulation masih ada cukup besar dibandingkan dengan Varsha yang menggunakan cooldown reduction. Tapi di sisi tengah, ini menjadi final moment sepertinya langsung dihajar dengan Oli Baptism yang menuju ke arah Matilda Bernard, WJ yang langsung mundur ke arah belakang. Dan Lordnya nih, Vel, ini bakal mahal banget. Vel. Siapa yang dapat Lord kemungkinan besar bisa mengakhiri gamenya jika sampai ada yang blunder. Misalnya terjadi team fight ataupun ke pick off. 1 atau 2 hero itu bakal jadi bencana. Baik untuk DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Karena, dan ini 50-50. ini yang Kolis bilang, ya masih 50-50. Tapi Jawa Tengah nih dari segi draftnya dia bisa lebih memberikan pressure nih. Dari seorang Angga dia mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tapi datangnya Paloma yang udah mulai pedes banget di open fire. Angganya pun sedikit mundur ke arah belakang. Dan dari kedua tim ini sama-sama nggak mau ngambil resiko ya Vel ya. Jadi mereka lebih bermain secara safe aja. Dan malah ternyata sekarang DKI Jakarta yang mencoba untuk memancing ikan di air kering. Mereka nggak boleh all out, mereka nggak boleh sampai kepancing. Dari sisi DKI Jakarta mereka cuma boleh poke sedikit demi sedikit. Kalau misalnya mereka bisa dapetin bagus, kalau nggak bakal bahaya banget karena bakal dikontes di tengah-tengah. Falling Star yang sayang sekali tidak bisa digunakan apapun. Tapi Jason dari belakang berhasil dapetin karena seorang dari sisi depan Kevin yang masih mencoba untuk bertahan, masih mencoba untuk mundur. Sayang sekali berhasil diambil sama seorang Daniel kali ini. Masih dari Woman Pollution, masih ada pergerakan yang sangat baik dengan ada Frost Shield dan seorang Esmeralda. Tapi Daniel tidak berhenti berdasar sama sekali. Ya Paloma mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Uranus. Masih ada Lycan Pouch diarahin karena depan kali ini Wolf Transformation. Tapi David tapi base-nya bakal coba difokusin sama seorang Esmeralda. Bakal difokusin tapi masih ada Alice kali ini. Kalau kita lihat apa yang bakal terjadi. Oh my god, Alice langsung menahan minion dengan amat sangat baik. That's why tadi ya Paloma nggak mau terlalu di-commit. Hampir aja tim Jawa Tengah kecolongan. Untungnya mereka cukup aware sama mapnya sehingga mereka langsung pulang. Kalau enggak tuh tadi pasti Alice dan juga Pakito, Alice lagi Esmeralda dan Pakito langsung bisa mengakhiri gamenya sih. Dan ini menjadi nafas tambahan bagi DKI Jakarta yang mungkin tadi posisinya sedikit tertekan tapi kali ini bisa membalikan keadaan membuat Jawa Tengah ini harus melakukan defensive lagi. Iya, sebenarnya tadi kondisinya emang fight ya terus-terusan mereka coba untuk dapetin keunggulan satu dengan yang lainnya sih ya Kolius ya. Dan mereka pinter banget sih, maksudnya oke, mereka tahu kalau fight yang mereka paksain di arah bawah itu nggak akan bagus sama sekali dan mereka mencari kemungkinan gitu loh. Dan itu bisa aja tadi mereka terkalahkan dengan pergerakan yang benar-benar tidak mereka ketahui. Iya, dan wow, saat ini view kita mencapai 28.000 di online. Jangan lupa like juga untuk dan juga subscribe nih ya, karena itu adalah bentuk dukungan kalian untuk ke PON 20 Papua 2021. Karena pertandingannya dari DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah bakal semakin memanas. Masing-masing dari tim nggak mau ngalah nih Vel ya. Mereka berdua bermain dengan amat sangat hati-hati, bermain dengan amat sangat perhitungan supaya nggak ada terjadi kesalahan sama sekali. Tapi dari DKI Jakarta mereka nggak kapok. Mereka mencoba untuk memancing dari Jawa Tengah supaya melakukan team fight karena datang seorang Matilda Bernard yang mulai ketahuan dan Lordnya pun di reset kembali. Iya, ingat ya di sini dari seorang Jason, dia udah bikin ke arah Blood Wings dan itu item final yang benar-benar menggila sekali kalau menurut aku pribadi. Jadi bakal jadi salah satu poin yang benar-benar penting. Tapi lihat sebelah sana Lord di poke lagi. Teman-teman dari DKI Jakarta masih mencoba untuk fokus, mencoba mengunci ke arah Lord. Sedangkan memancing ke arah teman-teman dari Jawa Tengah ya, kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat juga dari Soul Bloom-nya kali ini dibuka terus. Kali ini dari sisi Jawa Tengah yang berfokus ke arah Lord, mencoba untuk memancing. Sedangkan teman-teman dari DKI Jakarta udah mulai sadar, bahkan Esmeralda sudah mulai turun ke arah bawah, mencoba untuk fokus ke arah sana. 20.000 lagi untuk Lord, akankah di-commit? Ternyata bakal di-reset. Sedangkan satu immortality bakal pecah di sebelah sana dan ini gak bagus sama sekali karena Roger dia sudah hilang bersama dengan seorang Rafaela sepertinya yang langsung di-commit dengan Jason. Double kill akan menjadi triple kill kalau kita lihat maju lagi dengan ada flowing blood karena dapat tapi real manipulation. Kena 3 sekaligus mencoba untuk difokuskan ke arah seorang. Wow, masih ada satu guiding yang sangat baik dari seorang Matilda. Oh my god, itu benar-benar menjadi kunci sih untuk membuat tim dari Jawa Tengah mundur sedikit ke arah belakang. Dan kali ini Lordnya terbuka lebar dari seorang Angga. Dia yang menjadi kaleng kerupuk di depan sana, menahan pergerakan dari DKI Jakarta.
Wow, penonton di rumah, pertandingan semakin memanas. Jangan lupa tancapin like sekalian karena masa penontonnya udah 28.000 tapi likes-nya baru 11.000 nih ya. Tunjukkan dukungan kalian buat PON, jadi langsung aja tancapin likes-nya sekarang. Karena dari Jawa Tengah berhasil mendapatkan Lord-nya dan saat ini apakah DKI Jakarta bisa melakukan defensif? Iya, karena Lordnya sudah dipegang juga sama teman-teman dari Jawa Tengah kali ini. Dan teman-teman dari Jawa Tengah ini lagi mencoba untuk mukul mundur teman-teman DKI Jakarta sih. Dan ini Lordnya bergerak ke arah tengah, gak ada lagi base yang bisa menahan. Hanya tersisa satu base tengah saja dan udah abis itu mereka nggak punya apapun lagi. Jadi mereka harus bisa nge-clear dengan cepat sih. Jawa Tengahnya juga bakal go big or go home karena sepertinya Lordnya juga udah mulai masuk, apalagi Lord di atas dari 20 yang bakal awal banget. Mencoba untuk ditaruh dulu, juga di babak untuk menghabisi ini kecil yang mulai masuk, tapi poin buat dari seorang Ellis mencoba untuk ke arah depan dan juga dari seorang Bernard WJ. Dia menang banyak banget tim, sedangkan Lordnya kali ini masih berhasil ditumbangkan. Jason dia masuk ke arah belakang sana, Mega Kill masih didapatkan oleh seorang Jason. Mereka dulu untuk mencari lebih lagi. Ternyata Kevinnya juga berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari DKI Jakarta. Sedangkan David betul dihajar tapi BC mulai dihajar. Begitu saja terbuka lebar minion ada di belakang sana dan akhirnya Jawa Tengah melaju ke babak berikutnya. Congratulations. Wow, hampir bisa untuk di-defense sama teman-teman dari DKI Jakarta, tapi permainan mereka benar-benar menggila banget dan Jawa Tengah akhirnya mampu untuk menyelesaikan game ini dengan 2-0. Back and forth yang luar biasa besar sekali, 3 kali mereka tarik ulur dan mencoba untuk